Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Suaranya mana? Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Salaman wa kiraman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, ada yang sudah sarapan hari ini? Sudah. Coba angkat tangan yang sudah sarapan. Fatir, udah sarapan belum, Fatir? Sudah. Koriru? Belum. Nanti habis Zoom boleh sarapan ya. Yang sudah sholat duha, angkat tangan. Masya Allah, sholat duha. Sholat duha semuanya ya. Yang sudah sholat subuh, angkat tangan. Yang baru sholat subuh, angkat tangan. Ada yang baru sholat subuh? Yang sholat subuhnya jam 8. Aku yang bohong. Ada yang sholat subuh jam 8 nih? Oh, enggak ada. Masya Allah, hebat-hebat ya. Sholat subuhnya jam berapa tadi? Jam 5. Jam 5, Ibra. Yang lainnya jam berapa? Subuh. Jam 6. Oh, jam 6. Setengah 6 nih. Setengah 6. Ada yang jam 7 sholat subuhnya? Jam 7 sholat duha ya, bukan sholat subuh. Sebelum belajar kita senam jari dulu. 5 jari. Nah, itu lagi. Kan yang itu beda lagi dong. Kalau Miss Ina bilang 1, berarti begini jarinya. 1. Jari kelingking. Semuanya jari kelingking. Nah, komen semua dah. Kalau Miss Ina bilang 2, berarti jarinya begini. 2 begini. 2. Kalau 3, berarti begini kalau 3. 3. 4 begini. 5. Ya. Sekarang ikutin ya. 1, 2, 3, 4. 5, 1. 5, 1. Coba 1 lagi, 1 begini semuanya. 1 begini. Kalau 2 begini 2. Bisa nggak jarinya? 2. Kalau 3 begini 3. Ah, susah banget dah.
Kalau 4 begini. 5. 1. 5, 1. Coba. 5, 1. 5, 1. Bisa? Oke, kita pelan-pelan. 1. 2. 3. Fatin belum ngikutin. 3. 4. 5. 1. Sekarang sambil nyanyi, semuanya ikutan nyanyi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 1. Coba jarinya semuanya gini-gini jarinya. Kenapa? Ada yang bisa nggak? Yang bisa Miss kasih hadiah nih, yang bisa. Bisa hadiah apa? Coba. Hadiah apa? Coba. 1. Hadiahnya rahasia dong. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 1. Coba, Miss Ina nggak ngasih contoh semua jarinya mana? Angkat jarinya, jari kanan. Coba. 1. 1 gimana 1? 2. 3. 4. Fatir. Tuh Fatir tuh. Fatir 3 pinter. 4. 5. 1. Oke, sekarang kita nyanyi. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 1. Ya. Tepuk tangan buat semuanya. Coba Miss Ina mau ngecek dulu semangatnya. Tepuk semangat. 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 Kalau kau suka hati tepuk pipi. Mana pipi? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mana Zaki? Tepuk tangan di sini Zaki. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati duduk rapi. Bukunya sudah siap? Buku tematiknya? Buku tulisnya? Sudah. Ya, kita mulai ya. Di rumput. Sebelum Miss Ina mulai, Miss Ina mute dulu suaranya ya. Ya, Miss. Enakan di rumput sih daripada di lantai. Masih ada. Sini. Sini. Lewat sini. Nggak apa-apa, udah. Nggak kelihatan ini. Hari ini kita akan belajar tematik 4A, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, boleh dibuka bukunya halaman 35. Indonesia terdiri dari
Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Banyaknya suku bangsa membuat kita sangat kaya akan budaya. Apakah suku bangsamu? Apakah kamu mengenal suku bangsa lainnya? Sebagai bangsa yang baik, kita harus mengetahui dan mengenal suku-suku bangsa di Indonesia. Jika kita sudah mengenal, maka akan lebih mudah untuk memahami dan menghargai. Nah, sekarang coba Miss Ina, boleh dibuka suaranya? Coba Miss Ina mau tanya sukunya nih. Gibran, sukunya dari mana Gibran? Dari mana ya? Gibran? Gibran masih tanya Bunda. Coba sekarang Alea. Alea sukunya dari mana? Sunda. Ya, bisa bahasa Sunda Alea? Bisa dikit doang. Coba perkenalan diri pakai bahasa Sunda. Coba nanya gimana kabarnya? Bisa nggak Alea? Pakai bahasa Sunda. Kumaha damang. Jawabannya gimana kalau ditanya begitu? Ada yang dari Sunda juga nggak? Ada yang dari Sunda juga? Atar ya? Coba Alea nanya ke Atar deh. Gimana kabarnya Atar? Pakai bahasa Sunda. Kumaha damang Atar. Gimana Atar? Jawabannya Atar. Ada yang dari Betawi enggak? Betawi. Aku bukan. Daryl dari Betawi. Ada yang dari Betawi? Kakak. Gibran dari Betawi, Gibran. Ada yang dari Jawa? Jawa? Lah ini sukunya di mana? Ada yang dari Minangkabau? Aisyah, HP-nya sudah. Cinta, sukunya dari mana Cinta? Aisyah. Gak mau. Cinta sukunya mana Cinta? Gak mau. Hah? Balik dulu. Gak mau. Nanti bilang gak mau ya gak mau. Fatin sukunya dari mana Fatin? Suaranya nggak kedengaran Fatin, speakernya belum dibuka. Ya udah dibuka, Miss. Udah dibuka. Dari mana? Nggak tahu. Ada yang dari Bekasi nggak? Kalau Bekasi itu sukunya apa kalau Bekasi? Sunda. Betawi apa Sunda kalau Bekasi? Betawi. Sunda. Sunda. Bekasi itu Jawa Barat. Sunda ya, kalau Betawi itu Jakarta. DKI Jakarta. Saya campuran, Miss. Saya campuran Sunda dan Jawa. Oh, campuran Sunda dan Jawa. Ya boleh. Kita lanjut ya. Miss mute dulu semuanya nih. Nah, Miss Ina lanjut ya. Nah, mari kita baca bersama teks mengenai salah satu suku bangsa di Indonesia. Mengenal suku Bali. Boleh dibuka bukunya. Miss Ina beri waktu membaca 5 menit ya. Tidak ada suara, bacanya dalam hati.
Miss Ina kasih waktu 5 menit ya. Udah, Miss. Udah, Miss. Udah, PP. Udah, Miss. Udah. Miss hilang. Udah. Ini sih hilang tuh. Udah. Atas nama kita selesai membaca. Udah, Miss. Sudah. Miss. Udah. Benar nih, sudah. Kalau Miss tanya bisa dong ya. Ya. Usirin putih. Gak lewat situ. Fatir di mute dulu ya. Suaranya semuanya di mute dulu ya. Nah, sekarang Miss Ina mau tanya tadi yang dibaca. Apa judul bacaan tadi yang dibaca? Judulnya apa? Mengenal suku Bali. Mengenal suku Bali. Mengenal suku Bali. Suku Bali itu adanya di mana? Di Pulau Bali. Pinter, Alea. Di Pulau Bali. Di suku Bali itu ada makanan khasnya. Makanan khasnya apa ya? Ayam betutu sama sate lilit. Ada yang pernah makan nggak sate lilit? Lilit bagaimana? Di sana juga ada alat musik. Apa ya? Alat musik. Alat musik di sana apa? Genggong. Pintar. Terus ada apa lagi di sana? Di sana ada apa lagi? Tari tradisional. Ya, tarinya apa? Tari tradisionalnya? Tari pedat, tari berong. Ya, tari kecap. Betul, Atar. Tari kecap. Nah, sekarang dilanjut lagi ya sama Miss ya. Nah, kita juga akan belajar peta pikiran, Nak. Peta pikiran adalah kesimpulan dari informasi yang ada dalam bacaan. Nah, tadi kita kan sudah baca nih. Ada teks bacaan tadi tentang Pulau Bali. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran dari bacaan yang tadi, yang mengenal suku Bali. Tadi, makanan khasnya ada ayam betutu dan sate lilit. Lalu, ada upacara adatnya tadi apa? Ngabeng. Pintar, Alea. Pintar. Lalu, ada tarian adatnya. Apa tadi tarian adatnya? Tari kecak, tari pendet, tari barong. Pintar, Husna sama Alea. Yang lainnya mana? Jawab juga yang lainnya. Nah, ada juga nih senjata khasnya yaitu keris. Pintar semuanya. Alat musik tradisionalnya ada ceng-ceng, genggong, dan gong. Bahasanya nih, bahasa Bali itu ada tingkatannya, ada Bali alus, Bali madya, ada Bali yang Bali kasar bahasanya.
Nah, Bali itu terkenal dengan keunikan berbagai hasil seni dan budayanya. Nih, makanan khas Bali nih. Ini apa namanya? Ayam betutu. Ayam. Iya, ayam betutu. Dan ini sate lilit. Lilit. Upacara adatnya itu adalah ngaben. Ada yang tahu nggak ngaben itu apa? Bakar mayat. Pinter, siapa tuh yang jawab bakar mayat? Ngaben itu adalah upacara adatnya orang Bali, yaitu orang Hindu. Biasanya kalau sudah meninggal, mayatnya itu dibakar. Kenapa dibakar, Miss? Katanya kalau kita kan enggak ya, kita kan orang Muslim. Kalau ini kan agamanya Hindu, jadi dibakar. Oh, Iya, dibakar. iya, pintar. Lanjut ya. Ada tarian adatnya nih. Tarian adatnya ada tari kecak. Ya, ada tari pendet. Tari barong. Ada tari barong. Ada yang pernah ke Bali enggak? Pernah. Belum pernah. Ada yang udah pernah belum? Udah, saya udah. Siapa? Daryl pernah ke Bali? Pernah. Ada apa di sana, Daryl? Ada laut. Ada laut. Tapi aku nggak tahu. Miss lanjut ya. Senjata khas Bali. Ini adalah keris. Keris Siamang Tunggal. Alat musiknya. Ini namanya adalah ceng-ceng. Yang ini namanya adalah genggong. Yang ini namanya adalah gong. Ada ceng-ceng, genggong, dan gong. Ya. Sekarang kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat nggak? Gagasan pokok itu ada di mana? Gagasan pokok ada di utama, di tengah, di akhir. Ya, gagasan pokok itu ada di awal kalimat, di tengah, atau di akhir kalimat. Coba perhatikan di halaman 35 yang mengenal suku Bali. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Perhatikan ke depan nih, yang Miss kasih tanda panah. Ini namanya adalah paragraf 1. Yang ini di bawahnya namanya adalah paragraf kedua. Dalam bacaan itu ada beberapa paragrafnya. Nah, ini disebut dengan paragraf 1. Dari sini sampai sini. Dari sini ya. Suku Bali sampai Hindu ini disebut dengan paragraf 1. Di dalam paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nih, suku Bali mendiami Pulau Bali. Ini adalah kalimat. Kalimat 1. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Ini adalah kalimat kedua dari paragraf 1. Yang ini, suara Miss Ina kedengeran nggak? Dengeran, Miss. Yang ini paragraf kedua. Yang ini Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Ini adalah kalimat 1. Dari sampai titik itu disebut dengan kalimat 1. Yang ini kalimat 2 sampai titik. Lanjut lagi kalimat ketiga. Intinya paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ini disebut paragraf 1, yang ini disebut dengan paragraf 2. Nah, yang ini paragraf keberapa? 3. Pintar, ini paragraf ketiga. Siapa itu yang jawab? Yang ini paragraf keberapa yang ini? 4. Oh, pintar semuanya anak Miss Ina ya. Ini paragraf keempat. Sekarang perhatikan paragraf ketiga.
Ada yang bisa membacanya, Ring? Saya, Miss. Coba Husna dibaca yang nyaring, paragraf ketiga. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Bali. Di Bali sendiri banyak bahasa Bali memiliki tingkatan penggunanya. Tingkatan bahasa Bali yaitu Bali halus, Bali Madya, dan Bali kasar. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga digunakan di Bali khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata. Dari paragraf 3 ini kita akan menentukan gagasan pokoknya. Ingat, gagasan pokok adalah inti dari cerita yang ada di paragraf ketiga. Kalimat yang tidak berdiri sendiri, tapi ada penjelasannya. Bercerita tentang apakah di paragraf ketiga ini? Ada yang bisa? Bercerita tentang apa? Bahasa. Siapa itu yang jawab bahasa tadi pinter? Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Bali. Di cerita di pada paragraf ketiga ini menjelaskan tentang bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Bali. Ini disebut dengan gagasan pokok. Boleh digarisbawahi. Gagasan pokok pada paragraf ketiga boleh digarisbawahi. Biasanya yang kalimat pertama itu biasanya. Ini gagasan pokok atau disebut dengan kalimat utama atau gagasan utama atau juga disebut dengan ide pokok. Sudah digarisbawahi? Sudah. Sekarang kalau ini gagasan pokoknya berarti gagasan pendukungnya yang mana? Semuanya. Oh, pintar, semuanya yang ada di paragraf 3 setelah ini ya. Kalau ini gagasan pokoknya berarti sisanya ini di Bali sampai pariwisata ini adalah gagasan pendukungnya. Sekarang kita ke paragraf keempat. Di paragraf keempat coba perhatikan. Dibaca dulu yang teliti. Paragraf keempat coba dibaca yang teliti. Bali seperti genggong dan gong. Tari tradisional Bali misalnya tari udara. Nah, sudah selesai belum bacanya? Udah, Miss. Bercerita tentang apa di paragraf keempat? Kebudayaan. Kebudayaan, pinter, berarti di sini gagasan pokoknya adalah Bali memiliki kebudayaan. ini adalah gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu adalah inti dari ceritanya. Bercerita tentang apakah yang ada di paragraf ini di sini menceritakan tentang kebudayaan di Bali. Gagasan pokoknya boleh digarisbawahi ya. Di buku kalian boleh digarisbawahi. Di paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah Bali memiliki berbagai kebudayaan. Sudah? Sudah, Miss. Coba Gibran sebutkan satu gagasan pendukung yang ada di paragraf keempat. Satu kalimat saja. Yang ada di paragraf 4, gagasan pendukungnya. Ayo. Ada tradisional Bali seperti cengkeng. Iya. Pintar. Itu adalah gagasan pendukungnya atau gagasan penjelas. Jadi gagasan pokok ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, setelah gagasan pokok itu pasti ada gagasan pendukungnya yang menjelaskan. Ada alat musik tradisional Bali seperti cengceng, genggong, dan gong. Nah, ini adalah gagasan pendukungnya. Pinter. Sekarang Miss lanjut ke paragraf kelima.
Coba perhatikan paragraf kelima. Siapa yang bisa menentukan gagasan pokoknya? Coba. Bali memiliki ciri juga memiliki ciri khas yang lain. Iya, pinter. Ini ya jawabannya ya. Ini adalah gagasan pokoknya. Boleh digaris bawahi. Gagasan pokok. Sudah, Miss. Sudah? Sudah. Miss lanjut. Nah, coba. Di sini ada keragaman bangsa Indonesia. Ada siapa ini ya? Jokowi. Jokowi. Pak Jokowi. Nih, di Indonesia itu ada keragaman agamanya. Ada agama apa saja yang ada di gambar itu? Islam. Islam. Kristen. Katolik. Katolik. Hindu sama Konghucu. Islam itu ibadahnya di mana Islam? Tempat ibadahnya? Kristen? Hah? Gereja. Ya, benar. Coba lihat lagi, perhatikan. Ada Titan. Ada Keragaman suku. ya, apa saja? Ada suku apa saja coba yang kalian ketahui kemarin? Asmat. Ya, ini di pulau, ini di Papua, ini di sini adalah Papua. Di Papua sukunya apa? Asmat. Papua. Tunggu. Dayak, pinter. Siapa yang jawab Dayak tadi? Aini ya? Ini di mana ini? Ini di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku apa di Pulau Jawa? Baduy. Di Pulau Jawa ada suku, ya, suku apa? Baduy. Apalagi? Baduy. Apalagi? Tengger. Suku Jawa. Miss Ina juga ada di sini. Sukunya apa ya, Miss Ina sukunya? Madura. Pintar. Ini suku apa ini? Minangkabau. Iya, pintar. Nah, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga wajib menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nih, jika kita saling menghormati, maka akan ada manfaatnya, Nak. Nih, manfaat yang pertama, terwujudnya persatuan bangsa. Seperti lidi, tahu lidi? Lidi kalau hanya satu tidak bisa digunakan untuk bersih-bersih. Tapi kalau lidinya banyak, maka misalkan lidinya ada 100, kita ikat bisa buatnya nyapu. Sama seperti kita sukunya berbeda-beda. Tapi meskipun berbeda-beda, kalau sudah bersatu maka dia akan menjadi kuat. Ayah lidi. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Mau sukunya dari Bali, sukunya dari Baduy, dari Dayak, mau berkulit hitam, putih, ungu, abu-abu. Alien. Kita harus tetap berteman sama semuanya ya. Tidak boleh pilih-pilih. Kita harus bersatu. Ini manfaat yang kedua, terciptanya keutuhan
kebutuhan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, tercipta rasa tentram, aman, damai, dan nyaman. Kalau bermusuhan nih misalnya suku Betawi sama suku Sunda. Suku Betawi tidak mau berteman sama suku Sunda. Yang ada jadi berantem, jadi tidak aman, jadi tidak damai. Tidak damai. Makanya Tidak kita nyaman. harus saling menghargai satu sama lain Lain. agar tercipta rasa tentram, aman, dan nyaman. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berperilaku baik. Kalau kita semuanya saling menghargai, saling menolong, maka nanti akan mendorong masyarakat untuk berperilaku baik. Yang kelima, memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah untuk dipecah belah. Kalau kita sudah bersatu, kalau misalkan ada yang mengganggu Indonesia, nanti kita akan menang karena kita bersatu. Nah, nih. Bersatu tak teguh. Mari kita mengerjakan bersama evaluasi 1 pada halaman 44. Kita akan mengerjakan bagian soal PKN, Bahasa Indonesia dan IPA. Kita ngerjain bareng-bareng ya. Sisanya nanti IPS dan SBDP dikerjakan sendiri. Oke, Nih, Miss. coba perhatikan, kita bahas bareng. Nomor 1, Miss Ina mau tunjuk ya. Nomor 1, Hanif. Baca yang nyaring, Hanif. Yang mana, Miss? Nomor 1, Nomor 1. halaman 44. Boleh dibuka bukunya halaman 44. Nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan tentang keindahan budaya persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, siapa itu yang jawab persatuan dan kesatuan bangsa? Aku. Pinter. Nih, Aku. jawabannya boleh ditulis. Dafa ya yang jawab tadi ya? Apa? Sekarang nomor 2. Baca yang nyaring soalnya Naufal. Soalnya saja Naufal. Nomor 2. Berikut ini yang menunjukkan sikap saling menghargai budaya bangsa dan Adalah Mempelajari Siapa? budaya daerah lain. Ya, pinter Husna. Mempelajari budaya daerah lain. Boleh ditulis. Ini aja bukan ditulis itu, Mi. Ini ada jawabannya, nanti kita bulatin. Nomor 3, nomor 3. Nomor 3, Yasmin. Baca yang nyaring, Yasmin. Hobi menari tarian tradisional. Ia sering diajak untuk melakukan pemeriksaan baik di maupun luar negeri. Kamu sebagai Sebaiknya gimana? Karena ada orang yang mau melestarikan budaya Nusantara. Yang mana jawabannya? Yang lainnya coba. Ya, pintar. Lanjut, Miss. Mau Ruby baca nomor 4. Berikut ini contoh kegiatan di daerah tempat tinggal yang mencerminkan sikap persatuan adalah Gotong royong membangun balai desa. Pintar, Gibran. Lanjut. Nomor 5, Miss Ina mau Kanaya yang baca. Sebutkan manfaat saling menghormati keragaman. Oh, bukan nomor 5, Nak. Yang ABC aja, nomor 7. Gagasan pokok dapat dikembangkan menjadi Paragraf. Pintar. ada enggak?
Lanjut, Miss Ina mau siapa lagi ya yang belum ya? Aini. Baca ceritanya dulu Aini. Paragrafnya, paragraf nomor 8. Pengertian kebiasaan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan masyarakat sering disebut tradisi. Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Suatu tradisi yang ada di masyarakat sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka unut. Anut. Coba soalnya nomor 8, Nafi yang baca nomor 8. Gagasan pokok pada paragraf di atas adalah Siapa yang bisa jawab? pengertian tradisi. Pengertian tradisi. Yang mana coba? B. Bercerita tentang apa itu? Kebiasaan tradisi. Kebiasaan disebut juga tradisi. Jawabannya adalah B. Tadi Naufal jawab B ya? Ya. Lanjut, Miss Ina mau yang baca kalimat nomor 9. Miss, yang Jihan. nomor 5 sama Jihan nomor 9, Jihan. 5 sama 6 apa Miss jawabannya? 5 sama 6. Siapa itu yang belum nomor 5 sama nomor 6 ya? Tadi disconnect Miss. Ya, nomor 5 sama 6 dilompat, Nak. Karena yang dibahas yang Oke. ABC aja. Yuk, Jihan nomor 9, Jihan. Paragraf di atas terdiri titik-titik kalimat. Ayo, ada berapa kalimat? 4. Pintar. Jawabannya B. Lanjut nomor 10, Miss Ina mau Anggun. Moyang. Anggun nomor 10 dibaca Anggun. Nenek moyang. Leluhur adalah Sinonim. nenek Ya, sinonim itu adalah nenek moyang. sinonim dari leluhur adalah nenek moyang. Moyang. Nenek moyang Indonesia dari mana ya? Cina. Selatan. Cinanya di daerah mana? Yunan. Yunan. Pintar. Ada berapa gelombang? Persebarannya? 2. Yang pertama gelombang apa? Gelombang Proto Melayu. Pintar. Yang kedua? Deutro Melayu. Masya Allah pintar ya. Lanjut nomor 11. Sekarang Miss Ina mau Zaki yang baca. Nomor berapa nih? 11. 13. Hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah Kelelawar. Pintar. Kelelawar. Sekarang nomor 14. Daryl. Nomor 14 baca Daryl. suara manusia berasal dari Dari mana? yang bergetar. Pintar. Nah, Nomor 15. Atar nomor 15. Baca yang nyaring. Miss, tadi nomor 14 apa? Nomor 14 B. Berikut alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran gendang. Ya, pintar. Gendang jawabannya. Siapa yang belum disuruh sama Miss Ina ini? Nomor 16. Dita. Dita nomor 16 Dita. Fatir belum disuruh, Miss. Oh iya. Sama Miss. Boleh deh Dita sama Fatir Alea bareng bacanya nomor 16. 1, 2, 3. Bunyi dapat Bunyi dapat Pakai saya tidak terlihat. didengar karena memiliki sifat. Sifat apa? memantar. Sifat apa? Menggetar. Mantul. Yang jawab memantul angkat tangan. Yang jawab merambat angkat tangan. Merambat. Yang jawab bergerak
Menyerap. Enggak. Jawabannya adalah Mantun. jawabannya apa itu jawabannya? Merambat. Ya. Nah, sekarang yang IPS sama SBDP dikerjakan sendiri. Kan tadi sudah dibantuin sama Miss Ina. Sekarang dikerjakan sendiri. Sekarang, Miss. Biar pintar. Nah, nanti difoto, dikirim ke classroom ya. Jangan lupa diberi nama. Fotonya diberi nama nanti ya. Ya. Hah? Udah boleh aja yang dikerjain. Yang ABC aja yang dikerjain. Yang isian nggak usah, nggak apa-apa. Yang ABC aja. Oke. Nah, tapi sebelum ngerjain, lihat dulu ke sini dong. Di sini sampai nomor 22, Miss. mengingatkan kembali Yang sudah baca. tertib protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker saat di luar rumah dan ketika sedang sakit. Selalu mencuci tangan. Selalu menjaga jarak saat sedang berada di tempat umum. Terima kasih. Coba sekarang ngadepnya ke sini semuanya. Senyum manis. Suaranya. Sebentar, Miss. Miss mau lihat dulu ada siapa aja. Senyum manis. 1, 2, 3. Nah, bentar ya. Miss kirim dulu ke coba lagi senyum manis. 1, 2. Panggil lagi yang terlihat yang barusan pasti putus-putus sinyalnya. Karin belum Karin. Mana Karin? Lagi Kodiru ya tadi. belum? Selanjutnya Naila. 1, 2, 3. Diem dulu. Oke, thank you. Nah, coba sekarang tepuk semangat. Semangat. Kalau kau suka hati duduk rapi. Okay, after study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman wa diraman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Soli-Soliha. Yang belum sarapan boleh sarapan dulu. Nanti boleh lanjut jam kedua pelajaran bahasa Inggris di classroom sama Mr. Agung ya. Ya, Miss. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Miss. Boleh lah, Miss. Ya, boleh.